Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari ini saya bisa menyapa Anda kembali pemirsa dan juga pendengar, tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Live Interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan juga pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat. Kita juga akan mengambil faedah tentunya, serta mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, ataupun pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini terasa panas banget Ustadz. Betul, beberapa hari ini bukan cuma hari ini ya. Kita cukup panas. Biasanya kalau mendung sebelum hujan ada panas seperti ini betul, biasanya. Nih, tapi panas ini tetap kita harus semangat beribadah juga Ustadz ya. Betul, tetap harus semangat beribadah. Dan dulu salafus soleh ya, kalau mereka melihat panas, mereka ingat neraka. Kalau mereka melihat taman, mereka ingat dengan surga gitu. Maka kita juga bisa meneladani mereka dalam hal ini. Ketika merasakan panas, kita ingat bahwasanya ternyata panasnya neraka jahanam itu jauh lebih panas dibanding panas dunia ini. Ini tidak ada apa-apanya gitu. Maka tidak boleh panas yang hanya sedikit ya, hanya gerah-gerah sedikit, kita kemudian akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, dan juga di sore ini tak lupa saya menyapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amoeba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pendengar dimanapun Anda berada. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, saya akan, atau kita lebih tepatnya akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi." Tidaklah seorang di antara kalian kecuali dia memiliki masjid di rumahnya. Nah, perkataan beliau ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari karya beliau, bahwasanya di antara tradisi salafus soleh adalah membuat masjid di dalam rumah. Ini yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai Masjidul Bait atau Masajidul Buyut, masjid dalam rumah. Dan masjid dalam rumah ini bisa berupa ruangan khusus, bisa juga berupa pojok tertentu dalam rumah kita yang kita biasa untuk memakainya ketika sholat. Nah, ini adalah sebuah tradisi yang berjalan dari zaman sahabat Rasulullah SAW sampai para ulama dan salafus saleh setelah mereka. Maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan orientasi akhirat mereka. Mereka sangat memperhatikan ibadah mereka, terutama sholat. Maka mereka
merasa untuk harus punya tempat khusus di rumah mereka yang bisa mereka pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa untuk salatnya para wanita, juga bisa untuk salat sunnah, karena salat sunnah itu terbaik kita lakukan di rumah kita. Kemudian juga untuk zikir, membaca Al-Quran dan yang lain. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menambahkan sebuah faedah ketika mensyarah bab ini, bahwasanya masjid dalam rumah ini tidak dihukumi seperti masjid-masjid umat Islam yang diwakafkan. Dalam arti tidak ada syariat tahiyatul masjid di situ. Kemudian juga tidak perlu dihindarkan dari wanita haid, najis dan lain sebagainya, ya. Maka ini adalah hukum yang berbeda antara Masjidul Bait, masjid di rumah, dengan masjid yang dimiliki oleh umat Islam dan diwakafkan untuk maslahat mereka. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat mazhab Hambali dan bahkan pendapat sebagian besar ulama Islam. Maka para pemirsa sekalian, hendaknya kita bisa meneladani para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang setelah mereka, di mana mereka sangat bersemangat dalam memperhatikan salat mereka. Maka hendaknya kita bisa menyisihkan sebagian ruangan di rumah kita untuk Masjidul Bait. Dan kalau kita tidak bisa menyediakan ruangan khusus, maka paling tidak ada satu titik atau satu pojok di rumah kita yang kita jadikan sebagai Masjidul Bait. Wallahul muwaffiq. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas nasihat singkat ini ya. Semoga nasihat singkat ini tentunya bisa menjadi faedah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, di sore hari ini juga tak lupa saya mengingatkan bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0331 544 6087, atau Anda bisa menghubungi melalui telepon WhatsApp ya di nomor 0821 7000 6087. Sekali lagi di 0821 7000 6087. Di sore hari ini Anda bisa bertanya apapun yang berkaitan dengan fikih ibadah, dan insya Allah akan dijawab langsung oleh pakar insya Allah, yaitu Ustaz Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Baik, kami tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz ya, dari website Ustaz. Ini ada saudara Muhammad di Gresik, Jawa Timur. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, Ana mendengar bahwa jika Ana mengikuti imam di suatu masjid tatkala safar, Ana berniat qashar, sedang imam yang saya tahu melakukan mukim. Saya tatkala itu tetap melakukan qashar dan kemudian saya mendengar yang benar adalah mengikuti imam yaitu mukim. Apakah saya harus mengulangi sholat saya? Syukran jazakallahu khair. Baik, jadi kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, kita akan dapatkan bahwasanya mereka mengatakan bahwa tidak masalah ada perbedaan niat antara makmum dengan imam. Tidak masalah imam sholat zuhur, makmum sholat asar, atau imam sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Ini tidak masalah ya. Yang harus sama adalah bentuk sholatnya. Dalam arti tidak boleh kita sholat fardu di belakang imam yang sholat kusuf misalnya, atau kita sholat fardu di belakang imam yang sholat jenazah, karena ada perbedaan sifat sholat di antara keduanya. Bahkan para ulama menjelaskan tidak masalah kalau jumlah rakaatnya berbeda. Tidak masalah seorang makmum ya sholat 4 rakaat di belakang imam yang sholat 2 rakaat, atau sebaliknya seorang makmum sholat 2 rakaat di belakang imam yang sholat 4 rakaat. Nah, jadi ini dijelaskan oleh para fuqaha, sehingga sebagian kita berpikir bahwasanya kalau dia sedang safar maka dia boleh untuk sholat ya di belakang imam yang itmam, di belakang imam yang sholat mukim, sehingga dia sholatnya 4 rakaat sementara dia mengqashar sholat. Nah, jadi ini dipahami oleh sebagian umat Islam seperti itu.
karena sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang dijelaskan oleh para ulama. Namun sepanjang saya mempelajari permasalahan ini secara khusus, yaitu sholatnya makmum di belakang imam, makmumnya musafir, imamnya muqim, maka saya mendapati penjelasan para ulama dan fatwa-fatwa mereka itu tidak membolehkan orang yang musafir sholat di belakang imam dengan niat musafir, dengan niat qasar. Ya, jadi ini memang menyelisih kaidah umum yang selama ini kita pahami. Tapi itulah yang saya dapatkan dari penjelasan dan para ulama dalam permasalahan ini secara khusus. Ya. Jadi ini kita kedepankan penjelasan ini dibandingkan dengan kaidah umum, karena kaidah umum itu kadang-kadang ada pengecualian di dalamnya. Ya. Nah, maka ini penting untuk kita pahami, dan saya mencoba untuk mencari celah, barangkali ada pendapat ulama ya sebagian atau satu ulama tertentu yang membolehkan seperti itu, tapi saya tidak menemukan. Semuanya mengatakan tidak boleh orang yang sholat dalam keadaan musafir untuk sholat di belakang imam yang muqim sementara dia berniat dengan niat qasar. Nah, maka kewajiban dia adalah hendaknya dia sholat seperti niatnya imam, yaitu sholat muqim. Nah, kalau dia buru-buru misalnya, dia tidak bisa mengikuti sholatnya muqim yang akan 4 rakaat, maka dia bisa sholat sendiri saja. Tapi kalau dia memilih untuk sholat berjamaah, maka hendaknya dia mengerjakan sholat. Kalau dia memilih untuk sholat di belakang imam berjamaah, maka dia harus mengikuti niatnya imam juga, yaitu niat untuk itmam atau sholat muqim, yakni sholat 4 rakaat. Allahu ta'ala alam. Dan karena hal itu, karena saya tidak menemukan ada ulama yang membolehkan hal seperti itu, maka kehati-hatian ini adalah hendaknya sholat yang sudah kita lakukan kita ulangi. Allahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad yang ada di Gresik. Baik, Ustaz, kita sudah terhubung dengan penelpon pertama, ada Pak Ahmad yang ada di Kota Hujan, Bogor ya. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad, silakan dengan pertanyaannya, Pak Ahmad. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ya, silakan Pak. Ya, jika sholat subuh yang imamnya baca kunut, Iya Pak. Jika ikut sholat subuh bersama imam yang baca kunut, Iya. Yang sebaiknya dilakukan makmum itu angkat tangan mengaminkan, atau mengaminkan aja, atau diam aja, atau berzikir. Oke, baik. Baik, cukup Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Itu. Nah, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik, ya, masalah kunut subuh adalah masalah ikhtilafiyah klasik yang sudah lama terjadi di antara para fuqaha kita. Maka ini termasuk masalah istihadiyah, ya, di mana kita mendapati para ulama mazhab Syafi'i secara khusus, ya, mereka sangat memperhatikan kunut subuh ini, sehingga mereka menghitungnya sebagai salah satu sunnah ab'ad. Ya. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang mendekati rukun. Karena arti ab'ad di sini adalah sunnah yang mirip dengan ab'ad haqiqiyah, dan ab'ad haqiqiyah adalah rukunnya salat. Nah, jadi saking pentingnya kunut subuh ini, mereka menghukumi kunut subuh sebagai sesuatu yang hukumnya mendekati rukun, tidak sampai rukun. Kalau ditinggalkan maka sholat tetap sah, tapi mereka mewajibkan harus diganti dengan kunut subuh. Kenapa? Karena mereka melihat di beberapa hadis bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan kunut subuh ini. Yang mereka mendapati ada hadis-hadis yang seperti itu. Maka inilah yang membuat mereka konsisten dengan pendapat ini dan mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah ab'ad yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, ketika kita sholat di belakang mereka, ketika sholat di belakang mereka yang berpendapat seperti ini, maka kita masuk dalam
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu dibuat untuk diikuti. Artinya syariat adanya imam, syariat adanya sholat jamaah ini disyariatkan dalam Islam agar sholat kita seragam, agar makmum mengikuti imam. Nah, maka menurut keumuman hadis ini ya, maka kita harus mengikuti gerakan-gerakan imam yang zahir, yang nampak ya, yang nampak. Maka ketika imam takbir kita ikut takbir ya, imam ruku kita ikut ruku, imam sujud kita ikut sujud dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini ketika imam mengangkat tangannya karena dia berpendapat bahwasanya kunut subuh adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan dia adalah termasuk sunnah ab'ad, maka dianjurkan bagi para makmum untuk ikut mengangkat tangan juga, berdoa mengamini apa yang dibacakan oleh imam ya. Dan ini juga yang dipraktikkan dan difatwakan oleh para ulama yang kita percaya ya. Banyak di antara ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang beliau berpendapat kunut subuh itu tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan nazilah ya, dalam keadaan genting darurat. Tapi meskipun begitu beliau memfatwakan kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka hendaknya kita mengikuti gerakan imam untuk ikut mengangkat tangan dan mengamini doanya imam juga. Ya, maka inilah yang diteladankan dan difatwakan oleh para ulama kita, wallahu taala alam. Nah Ustaz, syukuran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad ya yang ada di Bogor. Baik, kita beralih ke telepon selanjutnya Ustaz. Ada Ummu Yodi yang ada di Pekanbaru. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu dengan pertanyaannya Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, mengenai itikaf di Masjidil Haram. Apakah hotel yang di kawasan Zamzam Tower itu termasuk bisa kita iktikaf di hotel itu Ustaz? Tidak di Masjidil Haram. Baik. Gitu. Baik. Sudah Ibu ya? Nah, ya itu aja Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Baik, Ustaz. ya, hotel-hotel di sekitar hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram sudah tidak termasuk bagian dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu batasnya adalah sampai pada halaman ya. Nah, setelah halaman itu ada hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram ya. Hotel-hotel yang megah yang oleh sebagian orang dikritik ya tanpa dasar ilmu yang benar ya, mereka mengkritik bahwa ini tidak pantas, ini mengurangi wibawanya Masjidil Haram, tapi itu tidak benar. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita tidak memiliki bangunan-bangunan besar dan tinggi di sekitar Masjidil Haram, terus jamaah haji jamaah umrah mau tinggal di mana? Alhamdulillah ini adalah sesuatu yang mubah, tidak dilarang oleh Islam, dan wibawa Masjidil Haram dan Ka'bah tidak akan kalah dengan adanya gedung di sekitarnya setinggi apapun itu ya. Dan gedung-gedung ini bukan bagian dari Masjidil Haram ya. Kita tidak mengetahui ada ulama zaman kita, ulama kontemporer yang mengatakan bahwasanya hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram memiliki hukum Masjidil Haram sehingga boleh iktikaf di situ. Ya, dia sudah beda. Itu adalah bangunan yang beda. Dia tidak termasuk dalam Masjidil Haram ya. Meskipun misalnya burj ya, atau tower yang Abrojul Bait ya, yang ada jamnya itu katanya keuntungannya diberikan untuk Masjidil Haram. Ya, ini adalah pembahasan yang berbeda ya, meskipun wakaf tersebut ya keuntungannya dipakai untuk mengurusi Masjidil Haram, untuk merawat Masjidil Haram, tapi dia bukan bagian dari Masjidil Haram. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda yang harus kita pahami ya. Maka kita yang ingin iktikaf di Masjidil Haram, maka hendaknya iktikaf di bagian dari masjid. Ya, baik bagian masjid yang lama atau masjid yang baru sekarang ya. Perluasan Raja Abdullah atau perluasan Raja Salman ya. Yang itu alhamdulillah luas dan cukup insyaallah untuk para muslimin yang ingin beriktikaf di sana ya. Adapun bangunan baru yang sekarang dibangun ya di halaman masjid ya, meskipun dulu belum tersambung dengan masjid
Nggak tahu sekarang, saya tidak tahu persis sekarang apakah sudah tersambung dengan bangunan yang lama atau belum, tapi itu diniatkan sebagai bagian dari masjid. Dia dibangun di atas halaman masjid. Nah, maka yang seperti itu termasuk bagian dari masjid, kita boleh i'tikaf di situ. Yang tidak boleh adalah i'tikaf di luar garis Masjidil Haram, termasuk di hotel-hotel sekitar Masjidil Haram yang sebagian besarnya adalah milik swasta atau pribadi-pribadi muslim, ya. Jadi insya Allah itu cukup jelas dan gamblang. Dia bukan merupakan bagian dari Masjidil Haram, maka tidak disyariatkan untuk i'tikaf di sana, ya. Nah, yang menjadi pembahasan adalah sholat di halaman masjid, di halaman hotel-hotel tersebut, ya, ketika Masjidil Haram penuh. Nah, ini pembahasan lain. Ini kondisi darurat, ya. Kondisi darurat. Nah, maka para ulama menyebutkan kalau memang syarat-syaratnya terpenuhi, ya, Masjidil Haram tidak ditutup, kemudian mereka bisa melihat shaf di depannya, maka tidak masalah sholat di jalan atau di depan hotel-hotel ini, dan mereka tetap mendapatkan pahala jamaahnya. Nah, mungkin pemahaman i'tikaf itu muncul dari fatwa ulama yang mengatakan mereka tetap mendapatkan hukum jamaah. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Jamaah adalah karena darurat, ya, karena tidak mungkin kita sholat di Masjidil Haram semuanya, terutama di musim-musim haji atau musim umrah di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, ya, maka sering sekali jamaah meluber ke jalan-jalan raya di sekitar Masjidil Haram, bahkan di teras-teras hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, maka itu tetap mendapatkan hukum jamaah. Walhamdulillah. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ini ada Ibu Neneng yang ada di Prabu Mulih. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, saya mau tanya, di sekitar rumah saya itu kan kalau pas azan itu kedengeran tuh antara empat masjid lebih lah, tapi saut-sautan. Nah, azan di masjid yang dekat rumah saya tuh paling lambat gitu loh. Nah, jadi tapi lambatnya sih kadang-kadang ini ya 2-3 menit gitu ya. Kadang saya kan ada kegiatan, saya sholat gitu. Nah, ketika 1 rakaat itu azan, terus saya harus gimana gitu loh, membatalkannya atau meneruskannya gitu. Baik, cukup Ibu Neneng ya. Ya cukup. Terima kasih Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, yang kita jadikan patokan untuk memulai suatu sholat adalah kalau waktunya sudah masuk. Jadi ketika sholat subuh, misalnya ketika fajar sudah terbit, berarti kita boleh sholat. Kita sudah boleh untuk mengerjakan sholat fardhu subuh, meskipun masjid kampung kita belum adzan. Ya. Saat kita mau sholat duhur, ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, maka berarti kita boleh untuk mengerjakan sholat duhur, meskipun masjid di sekitar kita belum mengumandangkan adzan. Demikian juga dengan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, yang dijadikan patokan adalah waktu atau tanda yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang di zaman kita lebih mudah lagi untuk ngeceknya, nggak harus keluar rumah melihat apakah fajar sudah terbit, apakah matahari sudah tergelincir. Kita bisa memakai patokan jam dan jadwal yang dibuat oleh Kementerian Agama untuk tiap daerah di Indonesia. Itu insya Allah bisa dijadikan patokan biidznillah ta'ala, ya. Jadi itu yang dijadikan patokan. Kalau ibu sudah ngecek misalnya, sekarang kan juga di jam kadang-kadang kita nggak tahu ini hari ini jam berapa gitu. Tapi kalau kita browsing ya di mesin pencari, kita akan dapatkan bahwasanya ini jadwal waktu sholat di Prabu Mulih, Sumatera Selatan misalnya, zuhur misalnya jam 11.45. Ya. Maka ibu sudah boleh untuk mengerjakan sholat zuhur pada waktu itu. Apalagi kalau ibu dikejar dengan kegiatan yang lain, ya harus hadir di suatu acara, ya. Maka silahkan untuk langsung sholat zuhur saja. Ya, meskipun masjid kampung ibu atau masjid di sekitar ibu belum mengumandangkan adzan karena waktu sudah masuk. Jadi itu yang dijadikan patokan. Apakah waktunya sudah masuk atau belum? Adapun adzan ini kadang-kadang human error ya. Kadang-kadang manusianya yang
lupa atau sibuk atau terlambat, mungkin masih wudu dan lain sebagainya. Ini sering terjadi. Maka ini tidak dijadikan patokan ya. Maka ibu kalau sudah mulai sholat maka tidak perlu untuk menghentikan sholatnya atau membatalkan sholatnya karena ibu sudah mengerjakan sholat ketika waktunya sudah masuk ya. Adapun menjawab azan maka ini hukumnya sunnah. Ya. Kalau kita masih dalam keadaan santai kita jawab ya, kita ikuti bacaan muadzin sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita dalam keadaan sibuk dengan suatu perkara, apalagi itu adalah sholat, ya maka kita tidak perlu untuk menjawab adzan atau membatalkan sholat kita untuk mendengarkan dan menyimak adzan tersebut. Alhamdulillah. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Neneng ya yang ada di Prabu Muleh. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami tak lupa mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, masih ada waktu nih pemirsa. Yuk segera manfaatkan waktu ya untuk bertanya seputar fikih ibadah tentunya di sore hari ini. Anda bisa bertanya secara langsung ya di sore hari ini melalui line telepon kami di 0331 544 6087 atau Anda bisa menghubungi melalui telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Dan mungkin bagi Anda yang sudah menghubungi melalui WhatsApp ya bisa menyimpan nomor telepon kami agar mudah untuk mencari, tinggal klik Fatwa TV. Nanti sudah ada di kontaknya, langsung telepon saja. Baik pemirsa dan juga pendengar, kami tunggu ya. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan website Ustaz ya. Baik. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Dendi Sadewo di Depok, Jawa Barat. Bismillah, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Qadarullah, tidak sengaja saya membaca doa berlindung dari 4 perkara setelah sholawat tahiyat awal yang harusnya dibaca di tahiyat akhir. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah sah sholat saya? Apakah saya harus sujud sahwi? Jazakallah khairan. Ya, baik. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih." Dimaafkan dari umatku 3 perkara. Yang pertama adalah ketidaksengajaan, yang kedua adalah lupa, dan yang ketiga adalah kondisi terpaksa atau dipaksa. Nah ini adalah 3 hal yang kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang dengan alasan salah satu dari 3 perkara ini, maka kita tidak berdosa dan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat ini. Maka ketika misalnya dalam sholat, ya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, kita kelupaan, ya, sehingga akhirnya kita membaca doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, seharusnya kita baca di tasyahud akhir, tapi kita membacanya di tasyahud yang kedua. Kalau Anda bertanya tentang apakah berdosa atau tidak, jawabannya tidak berdosa. Kenapa? Karena itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian apakah sholatnya sah? Ya, jawabannya sholatnya sah. Ya, tidak perlu diulang, ya, sholatnya sah, alhamdulillah. Dan tidak perlu juga untuk sujud sahwi, karena sujud sahwi itu untuk kekurangan atau kelebihan gerakan. Ya. Adapun bacaan yang seperti ini maka seperti dijelaskan oleh para ulama, tidak perlu untuk sujud sahwi kalau kelebihan atau kekurangan. Alhamdulillah. Ya. Nah Ustaz, syukuran jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Baik, kita terhubung dengan penelpon selanjutnya di sini ya. Ada hamba Allah yang ada di Tasikmalaya. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Ibu, silakan dengan pertanyaan Ibu. Iya, saya mau menanyakan Ustaz, kan sekarang mau malam nisfu Saban. Apakah betul ada sholat nisfu Saban dan menghaji Yasin 3 balikan, lalu sholat tasbih, itu betul ada dalilnya yang sahih? Terangkan Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang sahih adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, ini adalah sesuatu yang sahih. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian dia mengampuni hamba-hambanya kecuali musyahin atau musyrik, ya, kecuali orang yang musyahin yang punya permusuhan. Dan yang kedua adalah orang yang musyrik, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan keutamaan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh umat Islam. Ya, Allah akan mengampuni seluruh umat Islam, mengampuni dosa-dosa seluruh umat Islam kecuali yang memiliki dua kriteria ini, yang sedang punya permusuhan, yang kedua adalah orang yang musyrik. Nah, kemudian yang kedua, apakah disyariatkan ibadah khusus untuk malam nisfu Sya'ban? Ya, jawabannya tidak ada ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban. Kita mengetahui Nabi Muhammad SAW memiliki ibadah-ibadah khusus, misalnya di 10 terakhir bulan Ramadan, atau di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini kita mendengarkan riwayatnya, riwayat yang mutawatir, yang jelas gamblang. Beliau menghidupkan malam Ashrul Awakhir, ya. Beliau menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau tidak tidur setelah di malam-malamnya, ya. Beliau membangunkan keluarga beliau untuk qiyamul lail. Ya, beliau mengencangkan beliau mengencangkan pinggang atau sarung beliau pada malam-malam itu. Beliau tidak melakukan jima pada malam-malamnya, juga tidak pada siangnya, karena siangnya adalah puasa, ya. Maka ini disebutkan dengan mutawatir dalam hadis-hadis karena memang ada amalan khusus pada malam-malam tersebut, ya. Adapun malam nisfu Sya'ban maka tidak disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengerjakan ibadah khusus atau beliau misalnya begadang tirakatan pada malam itu, tidak ada. Nah, apa yang perlu kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Ya, kita boleh beribadah seperti ibadah kita sebelumnya, ya. Boleh kita tambahi, ya, dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Tapi tidak ada ibadah khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita menghindari dua sifat tadi, jangan berbuat syirik dan juga jangan memiliki hati yang musyahin, yang bermusuhan pada malam nisfu Sya'ban, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah. Baik Ustaz, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Amalan-amalan yang disebutkan oleh ibu penanya tadi, ya, kalau ditanyakan apakah ada dalil khusus yang mensyariatkan pembacaan ayat-ayat tadi atau ibadah-ibadah tadi, maka tidak ada dalilnya. Baik, syukran. Baik, semoga itu bisa menjawab tadi ya ibu hamba Allah di Tasikmalaya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, ada Ibu Nuryati yang ada di Padang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana di sini menanyain tentang ini Ustaz, terkait dengan doa menjawab azan tadi Ustaz, ya. Jadi kadang-kadang waktu sholat ini per daerahnya kan berbeda-beda ya Ustaz, ya. Betul, ya. Ada yang di Jakarta Pusat yang lebih dahulu, di Padang sekitar setengah jaman gitu kan Ustaz. Di Pekanbaru, Riau lain lagi dengan yang di Sumatera, di Padang, di ini gitu Ustaz, ya. Jadi bahkan di kampung, di daerah-daerah tempat kita tinggal ini kan waktu azannya ada yang kecepatan 3 menit, 5 menit gitu Ustaz. Nah, jadi cara yang paling afdol itu kita jawab salamnya, tadi menjawab azan, doa azannya itu tadi yang mana ya Ustaz? Kadang-kadang dia kan sambung menyambung. Kadang-kadang kan di suatu kampung itu kan di sini ada musala kecil, ini ada masjid, ini ada surau gitu ya Ustaz, ya. Jadi kadang sambung menyambung bunyi azannya itu. Jadi yang mana yang paling kita fokuskan untuk jawab azannya gitu Ustaz? Baik, cukup Ibu, ya. Kadang-kadang di handphone kan juga ada ya Ustaz, ya. Kadang-kadang di handphone kita nyetel waktu sholat, hidup lagi gitu Ustaz. Ya, baik Ibu. Ya. Itu pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, jadi perlu kita ketahui bahwasanya menjawab adzan, ya, mengulangi bacaan muadzin kemudian berdoa setelah adzan, ini hukumnya adalah sunnah, ya. Bukan sesuatu yang wajib. Jadi ini pembahasannya ringan. Tapi pertanyaan ini menunjukkan semangat umat Islam
ya, dan semangat ibu penanya atau saudari penanya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani, semoga ikut membakar semangat kita juga yang mendengar, yang barangkali kadang-kadang abai dengan sunnah ini, ya, atau sudah lama tidak mengamalkan sunnah ini. Oh, ternyata ada saudara kita di seberang sana yang begitu bersemangat untuk mengamalkannya, bertanya secara khusus tentang masalah ini. Ya. Adapun yang disunahkan untuk kita ulangi zikir adzannya, kemudian kita berdoa dengan adzan, dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah adzan adalah masjid kampung kita, masjid yang terdekat atau masjid tempat kita sholat. Di mana masjid itu kalau seandainya tidak ada pengeras suara, maka suara masjid itu yang akan sampai ke rumah kita. Nah, biasanya kadang-kadang sekarang di zaman kita masjid yang lebih jauh, yang lebih kenceng terdengar di rumah kita. Ya, betul. Karena faktor teknologi, faktor mungkin masjidnya lebih besar, mungkin pengerasnya lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, ya, yang disyariatkan untuk kita ikuti bacaannya, kemudian kita berdoa setelahnya adalah masjid kampung kita atau masjid tempat kita sholat, yang sekiranya kalau tidak ada pengeras suara, maka suara masjid itulah yang sampai ke rumah kita. Nah, karena itu yang dipraktekkan pada generasi awal dulu sebelum ada pengeras suara. Nah, tentunya masjid memiliki suara yang terbatas, ya, belum dibantu oleh teknologi, ya. Nah, dan itu yang dulu dijadikan patokan oleh para ulama gitu. Kemana, apakah saya wajib untuk datang ke suatu masjid apa tidak? Mereka mengatakan kalau engkau mendengar panggilan maka jawab. Artinya kalau sudah tidak terdengar terlalu jauh berarti nggak ada kewajiban untuk datang ke masjid itu. Ya. Nah, jadi inilah yang dijadikan patokan, masjid di kampung kita atau masjid tempat kita sholat, yang sekiranya kalau tidak ada teknologi maka suara masjid itu yang akan sampai ke rumah kita. Nah, itu yang disyariatkan untuk kita ikuti bacaannya, kemudian kita berdoa setelahnya. Ya, adapun yang lain, ya, maka kalau seandainya kita sibuk dengan hal lain, ya, misalnya kita sudah menjawab satu, maka sudah cukup, yang lain tidak perlu kita jawab lagi. Ya, tapi kalau kita senggang, ya, sambil nggak ada kegiatan, ya, maka alangkah bagusnya juga kalau kita bisa menjawab panggilan dan adzan dari masjid tersebut meskipun jauh, ya. Bahkan ketika misalnya ibu di Padang, ya, ketika menyimak kajian ternyata Jakarta sudah adzan dulu misalnya di masjid, ya, bagus juga kalau kita mengamalkan sunnah dalam kondisi seperti itu. Tapi yang terkait dengan kita, yang kita dianjurkan untuk membaca bacaan adzan secara khusus adalah masjid kampung kita atau masjid tempat kita sholat. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Ustaz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Insyaallah sudah paham ya Ibu Nuryati yang ada di Padang. Baik, penelpon selanjutnya sudah terhubung Ustaz, ada Ibu Alifiah yang ada di Palembang, Wong Kitogalo. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan Ibu. Kami mau bertanya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kami ini anak kami laki-laki ini sudah menikah, umurnya 24 tahun. Sudah 8 tahun tuh kena sakit kejiwaan Ustaz, insomnia, nggak bisa tidur itu Ustaz. Ya. Nah, nggak bisa tidur. Nah, pas subuh itu karena malamnya minum obat tuh jarang bisa sholat Ustaz. Jadi kami gimana cara Ustaz sholat subuh ini gimana Ustaz? Apa dia bangun baru? Karena tidurnya itu sangat mahal sekali Ustaz. Jadi kalau misalnya baru bisa tidur terus kita bangunkan sholat subuh itu nggak tega Ustaz. Jadi karena tidurnya itu jadi sholat subuhnya ini gimana? Saya sebagai orang tua itu prihatin, nanti takutnya jadi tanggung jawab orang tua gitu di akhirat nanti gitu. Jadi kalau misalnya dibangun, dia itu kalau seandainya dibangunkan Bu, kalau dibangunkan nanti dia nggak bisa tidur lagi. Iya Ustaz. Pokoknya misal dia bisa tidur itu kan nggak bisa kaget gitu Ustaz, nggak bisa kaget. Jadi dia itu bisa 3 bulan sekali kambuh Ustaz. Kambuh itu marah terus susah tidur. Kemarin ini terakhir 7 hari Ustaz nggak tidur. 7 hari nggak tidur itu tinggi Ustaz emosinya, tingkat emosinya tinggi. Tapi kalau masih sadar sudah tuh alhamdulillah Ustaz, sholatnya insya Allah yang
ini terjaga gitu. Hafalannya itu 3 juz tuh insya Allah masih terjaga Ustadz. Cuman ya gitu masalah salat subuhnya ini kami takut gitu. Baik. Maaf Ustadz, ini satu lagi Ustadz. Jadi sesekali saja ya, dan tidak tiap hari seperti itu, Bu, Iya. ya. Tapi setiap hari Ustadz selama sekurun waktu beliau anak saya sakit itu memang subuhnya tidak bisa terjaga. Tapi kalau kambuh itu tadi seperti disebutkan sepekan terus nanti normal lagi. Tidak Ustadz, bisa 3 bulan, bisa tergantung ini Ustadz, tergantung dia punya masalah beban yang sangat berat. Dia kambuh Ustadz, ya misalnya istrinya bermasalah dan sebagainya gitu. Jadi memang jadi tanggungan kami, jadi satu rumah dijaga terus seperti itu Ustadz. Jadi nggak bisa kita salah ngomong dan sebagainya, itu dia rentan marah Ustadz. Baik. Rentan marah ya. Baik. Ibu, saya ingin pastikan lagi Ibu, kalau seandainya misalnya dia tidak bisa tidur malam, kemudian menjelang subuh baru bisa tidur gitu. Kalau seandainya dibangunkan, apa dampaknya? Kalau dibangunkan, nak sholat, setelah sholat, apakah itu sampai membuat dia sakit? Biasanya ini Ustadz, bisa juga dia kaget, bisa juga ini Ustadz marah juga. Dampaknya kalau udah marah itu kan kasihan istrinya dia, terus kita juga jadi emosi, jadi kadang terus didiamkan Ustadz. Jadi akhirnya kan ada argumen kalau akhirnya dibiarkan tidur. Dia marah pasti. Iya Ustadz, karena itu jadi bumerang buat orang tua kan. Satu sisi kewajiban kita mengingatkan, satu sisi dia orang sakit gitu. Sakitnya itu kan minum obatnya dari rumah sakit jiwa Ustadz memang. Jadi kalau dia ini kebanyakan, dia seperti orang ini Ustadz, orang badannya itu bisa ngelempar kalau kebanyakan. Kalau terlalu sedikit tidak bisa tidur. Jadi kadang-kadang memang sangat merepotkan obat ini. Tapi kalau tidak diminum ya Ustadz. Tapi kalau dibangunkan dia bangun, Bu. Tidak Ustadz, susah banget kalau sudah tidur itu sudah nggak bisa bangun Ustadz. Mungkin nanti bisa kata dia jam 4 atau jam 3 tidur, itu bisa bangun jam 9 sampai jam 10 gitu Ustadz. Yang pasti itu jam 9 Ustadz. Ya, jadi maksudnya meskipun dibangunkan dia tetap tidak bangun kalau sudah minum obatnya? Iya Ustadz, nggak bisa. Iya Ustadz, kalau sudah dia tertidur nggak bisa bangun. Bisa kata nanti bangun dia terus marah Ustadz. Gitu. Marahnya ini ya namanya dia tidurnya itu. Baik. Terima kasih banyak. Baik, Ibu cukup satu dulu ya Bu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi setelah ini ditutup, boleh bertanya lagi, telepon lagi Bu ya. Terima kasih Ibu. Jazakallahu khairan. Ya, wa iyyak. Ya, silakan Ustaz. Ya, baik. Yang pertama kita doakan anak Ibu ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Ya. Amin. Seorang tua ya punya senjata ampuh di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya, yaitu doa orang tua untuk anak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, 3 da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan salah satunya Nabi Muhammad SAW menyebutkan doaul walid, ya, doa orang tua untuk anaknya. Maka kita doakan semoga putra ibu segera sembuh, dan ibu dan bapak jangan bosan-bosan untuk mendoakan putra ibu. Insya Allah optimis ya, suatu saat masalah ini bisa selesai biidznillah ta'ala. Dan nasihat saya, di samping pengobatan secara medis, hendaknya juga ada pengobatan secara ruqyah ya, pengobatan dengan cara ruqyah, yaitu dengan bacaan Al-Qur'an. Karena para ulama menjelaskan ruqyah atau bacaan Al-Qur'an itu bermanfaat tidak hanya untuk penyakit gangguan setan atau jin ya, tapi juga berdampak positif juga untuk penyakit fisik. Ya, termasuk juga penyakit psikologis atau penyakit jiwa. Ya, ini semuanya bisa tertangani dan diobati dengan ruqyah juga. Ya, jadi di samping melakukan pengobatan medis, ya hendaknya juga dilakukan pengobatan secara ruqyah ya. Insyaallah ya, itu juga akan membantu biidznillah taala, dan siapa tahu ya ini bisa menjadi jalannya nanti justru yang malah lebih mujarab ya untuk pengobatan putra ibu. Kemudian yang kedua adalah sabar ya, sabar dan ihtisab ya, sabar dengan
masalah-masalah yang hadapi, kemudian ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari beratnya ujian ini. Ya, insya Allah ada pahala besar di balik semua ujian ini biiznillah taala. Ya. Kemudian tentang apakah ketika anak yang insomnia ini tidur kita perlu membangunkannya, ya, karena sholat subuh adalah kewajiban, ya, dan kita tidak boleh untuk mengakhirkan sholat, ya, sampai waktunya habis. Dan anak yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang sudah dewasa, ya. Dia juga tidak gila. Dia masih mukallaf, ya, dia masuk kategori aqil baligh. Ya, mukallaf itu adalah yang aqil, ya, punya akal, meskipun marah-marah, meskipun insomnia, tapi dia berakal. Nah, kemudian yang kedua, dia baligh, ya, umurnya sudah 24 tahun. Nah, maka dia termasuk mukallaf, maka dia punya kewajiban untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Tapi karena kondisi yang dihadapi tadi, ya, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, ibu sebagai orang tuanya tetap berdakwah, ya, tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah, ya. Salah satunya dengan membangunkan anak ibu ketika sholat, ya. Kalaupun nanti sudah dibangunkan tapi dia tidak bangun karena pengaruh obat misalnya, maka semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni dia. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau lupa mengerjakan suatu salat, hendaknya dia mengerjakan salat itu ketika dia ingat. Dan untuk kasus orang tidur, dia mengerjakan salat itu ketika dia sudah bangun. Maka tetap dibangunkan, ya, tetap dibangunkan, dijelaskan dengan pelan-pelan, dilakukan cara tertentu sehingga tidak membuat dia marah, ya. Tapi kalau kita sudah bangun tapi dia tidak bangun misalnya, maka kewajiban kita sudah gugur, alhamdulillah, ya. Maka nanti ketika anaknya bangun, meskipun itu sudah terbit matahari, kita ingatkan dia lagi untuk sholat. Nak, kamu belum sholat. Ya, insya Allah dengan begitu itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat dengan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi kerjakan semampu ibu, kerjakan semampu bapak dan keluarga di rumah, insyaallah itu cukup untuk menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masalahnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Insyaallah akan ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi sekarang kalau kita bertakwa kepada Allah dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah kita meskipun anak kita sedang sakit. Wabillahi taufiq. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Alifiah, ya, yang ada di Palembang tadi. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Di sini ada Pak Timan yang ada di Tangerang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Timan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tat, dan mohon bimbingan. Kebetulan kami ini kan alhamdulillah sudah mengenal manhaj salaf ini kurang lebih 2 tahunan lebih gitu Tat. Ya, kebetulan kami ini tinggal di lingkungan yang masih mengamalkan marhabaan, tahlilan, itu sangat getol sekali. Bahkan menjelang nisfu Sa'ban seperti ini mereka mengamalkan yang menggiatkan yang amalan-amalan yang Ustadz tadi sampaikan nggak ada dalilnya lah seperti itu, dan mereka getol sekali bahwa rebo bekasan segala macam. Nanti di lingkungan musola kami ini sangat getol sekali kalau malam Senin atau malam Jumat itu marhabaan seperti itu. Dan yang setahu saya selama mengenal manhaj ini kan itu nggak ada tuntunannya seperti itu Tat. Nah yang jadi pertanyaan saya tuh setiap untuk sholat berjamaah itu
hati ini gelisah karena untuk mengingatkan mereka, kami ini belum punya dalil, belum hafal dalil seperti itu, Tat. Tapi sedikit paham seperti itu, Tat. Nah, karena kegelisahan dalam ibadah saya dalam berjamaah itu, saya akhirnya memutuskan untuk sholat di rumah. Dengan tetap ikhtiar saya mencari masjid atau musala mana yang istilahnya yang manhajnya salaf seperti itu di lingkungan kami, tapi tidak menemukan seperti itu di Tangerang ini. Baik. Kalau ada pun ada di Pandeglang sana di lingkungan Ustadz Fahrudin Nukman ya, kalau salah jauh sekali gitu. Baik. Nah, bimbingannya Ustadz, kegelisahan saya ini seperti itu. Baik, siap Pak. Mohon bimbingannya, Tat. Ya, terima mungkin kasih. Cukup ya, Tat. Ya, mungkin ada gambaran ya, Tat ya. Ya. Apa yang saya gelisahkan. Insya Allah. Baik, Pak Timan. Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik, silakan Ustaz. Baik, yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah kepada sunnah. Ya, ini adalah nikmat yang besar yang sampai para ulama kita dulu bertanya, mana yang lebih besar, nikmat sunnah atau nikmat Islam? Tentunya nikmat Islam lebih besar daripada nikmat sunnah. Tapi pertanyaan mereka itu adalah pertanyaan yang imajiner, ya, yang menunjukkan bahwasanya nikmat sunnah itu sangat besar sehingga dibandingkan dengan nikmat Islam mana yang lebih besar. Kita bersyukur karena dengan mengenal sunnah kita bisa mengenal jalan terdekat untuk mencapai ridha Allah. Kita beribadah hanya dengan dasar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak mengada-ada dalam akidah, tidak mengada-ada dalam praktek ibadah, maka ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya, terutama ketika kita melihat ada sebagian orang yang begitu bersemangat beribadah tapi dasar ilmunya kurang. Jadi kita bersyukur kepada Allah dan berdoa semoga Allah memberikan kita thabat dan istiqamah di atas sunnah. Kemudian yang kedua, tetap rendah hati dan jangan sombong. Kuncinya adalah kalau kita melihat orang dimanapun, ya, seorang muslim yang lebih tua, kita katakan dalam hati, orang ini lebih banyak beramal daripada saya. Umurnya sudah lebih banyak, maka amalan dia insya Allah lebih banyak. Dan kalau kita melihat seorang muslim yang lebih muda, siapapun itu, kita katakan dalam hati kita, anak ini usianya lebih muda dari saya, maka insya Allah dia maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Nah, itu akan membuat kita selalu tawadhu dan rendah hati dan tidak sombong kepada umat Islam yang lain. Adapun tentang apa yang didapati di masyarakat, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufiknya kepada umat Islam untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW tanpa ditambah-tambah. Kita dianjurkan untuk mengingkari, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan dasar ilmu, ya, dengan dasar hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah billati hiya ahsan, mungkin berdiskusi tapi dengan cara yang baik, tidak debat kusir, tidak saling mencela dan lain sebagainya. Maka kalau itu bisa kita lakukan, maka alangkah baiknya. Tapi kalau tidak bisa melakukan, maka paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Ya, mungkin kita bisa melakukan hal yang lebih kecil, tapi siapa tahu bisa membuka hati orang-orang di sekitar kita. Ya. Mungkin dengan mengirim link kajian, ya, mengirim rekaman faedah ilmu, ya, mengirimkan misalnya artikel, ya, pembahasan suatu masalah di grup RT, grup RW, ya. Tapi dengan hikmah, ya, tidak berlebihan, tidak terlalu banyak, tapi sesekali, ya, misalnya yang tidak membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ya, kemudian tentang sholat, maka sholat adalah sesuatu yang disepakati baiknya. Ya, kita mungkin ada berbeda mungkin dalam amalan sebelum sholat, amalan setelah sholat, tapi sholatnya kita sepakat semuanya, insya Allah. Ya, sejauh apapun suatu masjid, ya, maka insya Allah sholatnya masih dalam koridor penjelasan para ulama semuanya, ya, insya Allah.
masih seperti itu, maka hendaknya kita tetap mengerjakan sholat jamaah ya bersama umat Islam. Ya, kita sholat jamaah bersama mereka, dan nanti setelah sholat ya kita berzikir ya. Kalau misalnya mereka berzikir dengan cara yang berbeda, kita bisa berzikir sendiri duduk di situ ya sampai kita selesai, nggak ada masalah. Nah, dan jangan sampai membuat kita berpikir harus sholat di rumah karena merasa tidak nyaman dengan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah ikhwanunal muslimun, mereka saudara kita sama muslim ya. Dan ibadah sholat ini adalah kebaikan yang disepakati ya. Dan kita datang ke masjid untuk ibadah yang disepakati ini. Maka hendaknya kita tetap hadir di masjid, jangan sampai kita tergoda oleh setan ya dengan alasan yang disebutkan tadi, akhirnya kita tidak mau sholat berjamaah di masjid. Tetap sholat berjamaah di masjid, kemudian tetap berinteraksi sosial dengan mereka, dan biarkan saudara-saudara kita tahu bahwasanya untuk masalah-masalah seperti ini kita memilih kehati-hatian. Sampaikan saja Pak, menurut yang saya pelajari ini tidak ada contohnya, maka saya tidak ikut. Tapi ikut acara-acara yang lain, di antaranya sholat jamaah ikut, kerja bakti ikut, gotong royong bersih-bersih ikut. Nah, kalau kita interaksi kita baik dengan mereka, kita ramah, kita senyum dengan mereka, ketika suatu saat kita tidak bisa menghadiri acara mereka, mereka akan maklumi insya Allah. Karena di Indonesia ini ada yang namanya budaya toleransi. Orang akan hormat kepada kita. Tapi jangan kita kemudian menarik diri dari semua kegiatan. Sholat jamaah enggak, kerja bakti juga enggak, muka masam, ya, tidak pernah mengucapkan salam kepada tetangga-tetangga. Ini yang membuat kita akan tereliminir, ya, bahkan mungkin terusir dari masyarakat kita, dibenci oleh masyarakat kita. Nah, kalau akhlak kita baik, dan ini yang seharusnya terjadi, karena mengenal sunnah itu harus membuat amalan kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, dan dengan begitu pelan-pelan insya Allah kita akan bisa mewarnai di masyarakat kita biidznillah ta'ala. Jadi tetap sholat di masjid, tetap ikut kegiatan yang mubah, yang disyariatkan, yang tidak melanggar Islam, yang tidak melanggar ajaran agama kita. Nah, baru kemudian kita bisa menghindar, bisa menarik diri untuk acara-acara yang kita pandang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan alasan kita dengan baik, dan insya Allah orang-orang bisa memaklumi sikap dan pemahaman kita biidznillah ta'ala. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan syukron jazakallah khairan Ustaz, sudah menyempatkan waktu di sore hari ini membersamai pemirsa dan juga pendengar. Semoga apa yang antum sampaikan ini menjadi pahala bagi antum tentunya, dan juga bisa menjadi amal jariah juga bagi antum, serta menjadi pahala bagi kita jika kita melaksanakannya nanti. Syukron Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz. Nah, baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa sudah sekitar 1 jam kami menemani Anda semua di program kesayangan kita semua, Live Interaktif Fikih Ibadah. Dan alhamdulillah telah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, faedah dan juga nasihat dari Ustadz Anas Burhanuddin MA hafizallahu ta'ala. Dan kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.fatwatv.id. Dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga pemirsa, kami mengajak pemirsa sekalian dan juga pendengar guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa dan juga pendengar, atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan juga atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Dan juga saya mengingatkan, nanti malam jangan lupa saksikan program acara live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy MA hafizahullah ta'ala, yang insya Allah akan disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta hari Rabu jam 8 malam tepat nanti malam insya Allah ya. Dan juga jangan lupa terus saksikan program acara di Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nazar
bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.